Episode dimulai, Imli secara tidak terduga melakukan ritual arti bersama Aryan. Momen tersebut sontak menjadi pusat perhatian dari para tamu yang hadir. Malini berkata, "Bu, apakah semua ini adalah bagian dari rencana licik Imli yang seolah tidak pernah kehabisan cara untuk mencuri perhatian banyak orang?" Anu mengatakan, "Malini, aku sempat melihat Adi memandangi Imli, yang berarti rencana kita belum benar-benar berhasil." Tiba-tiba Adi memanggil Malini dengan berkata, "Malini, sebentar lagi hari pernikahan kita, maka kita seharusnya melaksanakan puja bersama sebagai pasangan yang sah. Bahkan sebagian orang memang terbiasa mengambil sesuatu yang bukan miliknya." Malini mengatakan, "Adi, mungkin seseorang bisa merebut benda, tetapi cinta yang tulus tidak bisa begitu saja direbut dari hati seseorang." Adi dan Malini pun melakukan arti dengan wajah datar dan diiringi keheningan dari seluruh anggota keluarga dan tamu yang hadir. Tiba-tiba Arpita dan Narmada datang di acara Adi dan Malini. Tetapi saat melihat nyala api dari lampu arti, Arpita mendadak panik dan terkenang pada peristiwa kelam kecelakaan yang merenggut nyawa suaminya. Sementara Narmada melihat Aryan dan Imli melakukan arti bersama, dan perhatian Narmada teralih segera menenangkan Arpita. Arpita memutuskan untuk mengalihkan perhatian sang ibu dengan mengajaknya menyapa Aparna. Aparna pun menyambut Narmada dan Arpita dengan sangat hangat. Narmada berkata, "Aparna, putraku juga turut hadir di acara ini." Aparna mengatakan, "Narmada, apakah putramu datang sebagai bagian dari para reporter?" Arpita pun lantas menunjuk ke arah Aryan. Aparna terdiam dengan mengenang akan kedekatan yang semakin hari tanpa semakin kuat antara Aryan dan Imli. Aparna lalu memanggil Imli untuk menemui Narmada dan Arpita. Narmada berkata, "Imli seorang gadis manis yang kadang pedas namun menyenangkan." Anu mengatakan, "Aparna, apakah kau belum tahu bahwa Imli sebenarnya tinggal satu rumah dengan Aryan?" Ucapan Anu membuat Aparna menahan amarahnya dalam diam. Aryan yang menyadari kehadiran ibu dan kakaknya segera menghampiri mereka dan berkata, "Bu, mengapa kalian datang tanpa memberitahuku lebih dulu?" Narmada mengatakan, "Aku telah diundang langsung oleh Aparna yang merupakan teman baruku dari kuil, sehingga aku memutuskan untuk datang bersama Arpita." Aryan berkata, "Bu, kehadiranku di acara ini murni karena urusan pekerjaan. Jadi kalian harus segera kembali pulang karena aku tidak ingin mencampur adukan urusan pekerjaan dengan kehidupan pribadi." Malini yang mendengar pernyataan Aryan langsung melontarkan sindiran tajam dan mengatakan, "Tuan Ratore, kau harus bersikap profesional. Karena menurutku, kau terlalu mencampuri urusan pribadi dalam pekerjaan. Dan ini terlihat jelas dari hubungan dekatmu dengan Imli." Sementara itu Narmada berkata, "Aparna, aku tidak mengetahui sebelumnya bahwa Imli adalah menantu keluarga Tripati. Aku bahkan menjodohkan Imli dengan putraku Aryan karena menurutku mereka terlihat cocok dan memiliki ikatan yang kuat." Aparna mengatakan, "Narmada, Imli telah tinggal bersama kami dan kami telah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Maka membicarakan tentang masa depan Imli dengan pria lain terasa tidak pantas." Arpita tiba-tiba teringat bahwa ia meninggalkan tasnya di suatu tempat dan segera pergi mencarinya. Tanpa sengaja Sundar menemukan tas tersebut dan mulai bertanya kepada para tamu apakah ada yang mengenalinya. Tiba-tiba Sundar berpapasan dengan Imli dan mereka pun kembali terlibat dalam perdebatan kecil seperti biasa. Setelah pertengkaran singkat itu, Sundar berkata, "Imli, aku telah menemukan tas ini." Dengan wajah usil, Imli mencoba menakut-nakuti Sundar dengan mengatakan,
Sundar, mungkin saja tas ini berisi peledak. Sundar pun spontan panik mendengarnya. Arpita masuk kembali ke ruangan. Sundar yang terpukau melihat kecantikan Arpita mulai melamun dan berimajinasi bahwa ia menyanyikan lagu romantis bersama Arpita. Namun lamunannya segera buyar saat Imli menyadarkan Sundar bahwa Arpita telah pergi, dan pertengkaran kecil antara Sundar dan Imli pun kembali terjadi. Dengan wajah kesal, Sundar berlari mengejar Imli untuk menghukum dirinya. Tetapi Sundar dengan suara penuh perasaan mengakui bahwa ia sangat merindukan Imli dan berharap ia bisa kembali ke rumah ini. Imli tersenyum dan menunjukkan kartu identitas reporternya dan berkata, "Sundar, jika aku tidak mengambil kesempatan ini, maka ia tidak akan pernah bisa mencapai impian menjadi seorang reporter." Mendengar hal itu, Sundar merasa bangga dan bahagia atas keberhasilan Imli. Tiba-tiba Adi memanggil Imli dengan memintanya untuk mengajari cara berfoto bersama Malini. Permintaan itu membuat Imli merasa kesal dengan mencoba untuk pergi. Namun Aryan yang berada di dekat Imli menguatkan hati Imli agar berusaha tetap profesional. Imli akhirnya mengatakan, "Adi, foto kalian tidak sesuai." Imli lalu membetulkan posisi Adi dan Malini sambil meletakkan tangan Adi di pinggang Malini. Imli berkata, "Malini, awalnya aku mengira kita hanya teman biasa. Tetapi kini aku menyadari bahwa hubungan kita sudah lebih dari sekedar persahabatan." Imli lalu menunjukkan pada Malini bagaimana seharusnya ia melakukan foto bersama Adi dan meminta fotografer untuk segera mengambil foto Adi dan Malini. Adi pun tampaknya sengaja ingin menyakiti perasaan Imli. Tiba-tiba Adi berlutut di hadapan Malini dengan menggenggam tangannya dan berpura-pura hendak mencium tangannya seolah ingin menunjukkan betapa bahagianya ia bersama istri barunya. Aryan yang tidak tahan dengan suasana yang semakin tidak sehat segera menghentikan sesi pemotretan dan mengatakan, "Pekerjaan hari ini cukup sampai di sini." Anu berkata, "Tuan Ratore, kau hanyalah pelaksana dan bukan orang yang berwenang mengambil keputusan. Jika kau tidak bisa memberikan rencana untuk acara besok, maka kisah pernikahan Adi dan Malini tidak akan layak dimuat bahkan di halaman terakhir surat kabar." Imli mengatakan, "Kita akan mengadakan acara bertema Bollywood, di mana para tamu mengenakan pakaian berwarna cerah untuk memeriahkan suasana." Adi berkata, "Ini adalah pernikahanku dan aku sendiri yang akan menentukan bagaimana acaranya." Malini mengatakan, "Aku menyetujui rencana pada tema Bollywood." Aryan yang mendengarnya tidak berkata banyak dengan melangkah pergi bersama Imli. Keesokan harinya, Imli tampil memukau dan menari lincah mengikuti irama lagu. Di tengah irama lagu, Imli bersiap dengan mencoba menguatkan dirinya untuk mengesampingkan segala ejekan dan kekecewaan yang datang dari Adi. Dan ia menanamkan dalam dirinya bahwa ia harus bersikap profesional dan tidak membiarkan emosinya menguasai sikapnya. Usai tarian, Imli menghampiri Narmada. Narmada berkata, "Imli, kau terlihat sangat cantik." Imli mengatakan, "Hari ini aku harus menjadi Simran dan kalian harus turut hadir dalam pesta kostum Bollywood ini." Narmada yang semula ragu akhirnya setuju dengan berkata, "Kita pasti akan menikmati acaranya karena aku ingin memerankan karakter ibu dari film Hum Saath Hai dan berharap suatu hari nanti aku mendapatkan menantu perempuan yang beruntung." Imli hanya tertawa kecil mendengar harapan Narmada. Di sela-sela percakapan, Imli mengatakan, "Aku berpikir bahwa Aryan sangat cocok memerankan Gabbar Singh dari film Sholay." Imli pun mulai menirukan gaya khas Gabbar dan tanpa ia sadari Aryan mendengarnya dan langsung menegurnya dengan nada khasnya. Saat Imli berbalik, Aryan tertegun melihat kecantikan Imli dan tanpa sadar ia berkata bahwa Imli terlihat sangat cantik. Imli berkata, "Aryan, kau bilang aku sangat cantik.
Aryan buru-buru mengelak dan kembali mengingatkan Imli untuk tetap profesional. Tetapi senyum di wajah Aryan menunjukkan bahwa ia sendiri terpesona oleh Imli. Imli mengatakan, "Aryan, misiku malam ini adalah masuk ke dalam pikiran setiap orang dan meninggalkan kesan yang tidak terlupakan." Imli pun berjalan pergi dengan senyum puas dan meninggalkan Aryan yang masih terdiam dalam kekaguman pada Imli. Narmada dan Arpita tertawa melihat wajah Aryan yang memerah karena terpesona dengan kecantikan Imli.